Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Masjid Istiqlal kembali menggelar sholat Jumat pada hari ini, Jumat 20 Agustus 2021. Pembukaan Masjid Istiqlal untuk sholat Jumat ini dilakukan kembali setelah sebelumnya sempat ditutup sejak akhir bulan Juni lalu. Pembukaan Masjid Istiqlal dilakukan setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengizinkan tempat ibadah untuk beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% dengan protokol kesehatan ketat pada PPKM level 4. Meski telah diizinkan menggelar sholat Jumat dengan kapasitas 50%, namun Masjid Istiqlal masih menggelar sholat dengan jemaah sebanyak 25% dari total kapasitas masjid terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com. Ada Fahdi Fahlevi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fahdi. Halo Firda. Fahdi, bisa dijelaskan bagaimana penerapan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pengurus Masjid Istiqlal pada hari ini? Ya, pada pelaksanaan sholat Jumat pertama setelah penutupan yang dilakukan pada akhir Juni, Badan Pengurus Masjid Istiqlal menggelar sholat Jumat kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Tadi berdasarkan pantauan kami di lapangan, tampak petugas menanyakan surat vaksinasi kepada para jemaah yang akan sholat. Selain itu, pelaksanaan sholat Jumat di dalam areal tempat sholat juga dilakukan dengan sangat terbatas. BPMI hanya memberikan jemaah sebesar 25%, hanya sebesar itu, padahal dari Pemprov DKI sendiri memberikan jatah untuk kapasitas sebesar 50%. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di kalangan jemaah dalam pelaksanaan sholat Jumat hari ini. Seperti itu, Firda. Fadi, kemudian bagaimana pesan yang disampaikan oleh khotib pada saat pelaksanaan sholat Jumat pertama di Masjid Istiqlal setelah ditutupnya kemarin pada bulan Juni? Iya, pada sholat Jumat yang dilaksanakan kembali tadi dipimpin oleh khotib Muhammad Yusuf Siddiq. Dalam pesannya, Muhammad Yusuf Siddiq mengajak jemaah sholat Jumat di Masjid Istiqlal untuk memperkuat persatuan. Beliau mengajak umat Islam untuk tidak terpecah belah di tengah pandemi COVID-19 ini, serta untuk selalu bersama-sama dengan masyarakat membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Demikian, Firda. Fadi, kemudian bagaimana tanggapan serta harapan sendiri dari masyarakat terhadap pembukaan Masjid Istiqlal? Antusiasme masyarakat cukup tinggi pada hari ini. Terlihat berdasarkan pantauan kami, masyarakat berbondong-bondong hadir ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat Jumat. Masyarakat mengaku meluapkan kembali kerinduan terhadap ibadah di masjid terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Kemudian selain itu, masyarakat juga tampak berselfie ria, berfoto-foto gitu di Masjid Istiqlal yang kebetulan telah kembali dibuka setelah sempat direnovasi. Seperti itu. Fadi, berarti saat ini Masjid Istiqlal sudah bisa digunakan oleh masyarakat umum dengan kapasitas 25% untuk sholat biasa, kemudian 50% maksimal untuk sholat Jumat. Seperti itu bisa dikonfirmasi? Iya, walaupun dari Pemprov DKI telah memberikan kapasitas sebesar 50%, namun dari pengurus Masjid Istiqlal tetap menerapkan 25% seperti aturan PPKM sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Anwar Musadat, seorang warga yang sholat jamaah di Masjid Istiqlal. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengan Anwar Musadat, asal dari Garut. Aku tinggal di Jakarta Pusat dan kebetulan kan hari ini aku hari libur kerja, jadi pas kebetulan juga Masjid Istiqlal ini baru pertama kali masuk lagi kan buka setelah PPKM kemarin. Alhamdulillah dengan adanya
pembukaan Masjid Istiqlal ini kita merasa jadi apa ya, ya senang, bahagia gitu karena PPKM ini untuk masalah COVID-19 ini semakin sini makin mereda gitu dengan adanya penyakit ini gitu. Mudah-mudahan setelah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa secepatnya mengangkat masalah COVID-19 ini gitu. Berarti harapannya ke depan tetap dibuka ya Mas ya? Harapannya semuanya umat muslim, non muslim juga tetap dibuka semua tempat ibadah. Ya, Harapan kita. Mas. Pemerintah Kota Metro masih mengevaluasi rencana kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka di wilayah setempat. Sekda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo mengatakan Pemkot Metro ingin berhati-hati dalam melaksanakan KBM tatap muka. Sejumlah persiapan terus dilakukan hingga seluruhnya siap. Terlebih saat ini Metro kembali berstatus sebagai zona merah COVID-19. Pemkot Metro akan mengevaluasi mengenai rencana persiapan KBM hingga seluruh persiapan selesai sebelum mengambil keputusan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Indra Simanjuntak yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Indra. Ya, sore Firda. Indra, bisa dijelaskan apa saja persiapan sekolah ini untuk KBM tatap muka menjelang nanti? Ya, dari sejumlah sekolah yang kami temui saat simulasi, hampir rata-rata mereka sudah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk KBM tatap muka, itu seperti cuci tangan, kemudian pengukur suhu, dan juga jarak antar bangku. Kemudian sesuai aturan juga dari instruksi wali kota untuk KBM tatap muka, setiap sekolah juga diwajibkan membuat satgas. Nah, satgas ini terdiri dari gabungan antara pihak sekolah dan juga komite atau wali murid. Demikian, Firda. Indra, kemudian bagaimana dengan simulasi yang dilakukan sekolah-sekolah di sana untuk menghadapi KBM tatap muka nantinya? Ya, dari dua sekolah yang tadi kami kunjungi yang sedang simulasi, yaitu SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 4 Kota Metro, semuanya berjalan baik. Jadi simulasi dilakukan di dua tempat. Itu pertama di luar sekolah atau di halaman, kemudian yang kedua di dalam kelas. Nah, untuk setiap murid tadi dalam simulasi itu sekitar 7-8 orang yang ikut belajar dengan satu guru. Demikian, Firda. Kemudian untuk rencana KBM tatap muka ini di Kota Metro sendiri, kapan akan dimulai? Nah, untuk tatap muka sepertinya pemerintah Kota Metro masih berhati-hati atau tidak mau terburu-buru, karena kita baru saja kembali lagi berstatus zona merah. Dan kabar terbaru juga dari pusat untuk KBM tatap muka ini, salah satu syaratnya adalah semua siswa harus divaksin atau semua pelajar. Sementara untuk vaksin guru saja di Metro ini masih ada 82 guru yang belum divaksinasi. Demikian, Firda. Jadi, jadi untuk waktu kapan itu masih menunggu aturan pusat seperti apa. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Indra juga sempat melakukan wawancara dengan Sekda Metro Bangkit Haryo Utomo maksud kami, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Contoh begini, di SMP Negeri 1 ya disebar formulir untuk mengisi mau KBM atau mau tidak. Nah, dari 600 sekian yang pulang 500 sekian, yang menjawab tidak mau adalah sekitar 76. Berarti hampir mayoritas. Artinya kan ada yang tetap tidak mau. Ya. Nah, ini akan sebagian besar antusias gitu. Iya, antusias. Pak, terlebih di zona merah ini artinya itu menjadi catatan evaluasi kita ya, Pak. Iya, sebetulnya kawan-kawan, kalau PPKM itu sebetulnya level. Bukan lagi zona itu, level Pak. Kita level 3, ya. Sudah ada aturannya. Kok ini berbicara zona gitu. Level kan sudah level nasional level. Ya. Ini ada zona lagi yang membuat kita heran kan, kemarin tanggal 16 zona kita orange. Berarti sekarang merah lagi. 17 kok sendirian merah. Nah, itu Pak. Apakah itu ada bentuk miskoordinasi dari provinsi itu, Pak?
Bisa juga. Soal yang, kenapa kita masih yang zona kedua sedangkan ada atau level. data-datanya Nah, kita untuk penerapan PPKM level 3-nya gimana itu Pak? Level 3 Apakah berkaitan dengan tetap, zona merah atau? level 3 kita masih tetap sampai dengan tanggal 23 Agustus. Nah, tapi kita kawan-kawan media kita harus hati-hati memberlakukan kegiatan belajar mengajar. Harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Jangan sampai sudah masuk kita tidak siap terpapar di sekolah. Kasus sebaran COVID-19 di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, sepekan lalu sebanyak 1.120 tenaga kesehatan di wilayah setempat menjalani vaksinasi jenis Moderna untuk mengantisipasi penyebaran terhadap tenaga medis. Setelah mengalami penurunan cukup signifikan, alhasil status zona merah di Oku Selatan kini berubah kembali ke wilayah dengan status zona oranye. Perubahan tersebut membuat salah seorang warga Oku Selatan sekaligus pemilik usaha warung bakso senang. Sebab perubahan zona dalam 2 hari terakhir membuat usaha miliknya mulai kembali datangi pelanggan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos yang ada Alan yang sudah tersambung bersama kami. Halo Alan. Ya, halo Firda. Alan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini dalam hal sebaran COVID-19 di Kabupaten Oku Selatan saat ini? Ya, Firda, untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sendiri, tepatnya pada 2 hari terakhir ini, sebaran kasus COVID-19 menurun secara signifikan. Pada pekan lalu, sekitar 605 orang, hanya bertambah sekitar belasan orang saja. Akan tetapi pada sekitar 2 pekan lalu itu mencapai puluhan, sehingga dari Kemenkes Pusat menyatakan bahwa Kabupaten Ogan Komering Selatan ini berada pada zona oranye, padahal sebelumnya ditetapkan sebagai zona merah seperti itu. Untuk saat ini jumlah terkonfirmasi itu mengalami penambahan sekitar belasan orang. Sebelumnya itu 605 orang menjadi 608 orang. Seperti halnya untuk kasus yang meninggal dunia itu sebelumnya 70 orang hanya bertambah sebanyak 3 orang atau 4 orang menjadi 74 orang. Dan yang sembuh juga mengalami peningkatan 300 dari sebelum 372 kembali bertambah menjadi 384 orang. Dan juga untuk yang terakhir untuk yang isolasi mandiri itu sebelumnya 152 menjadi 139 orang. Seperti itu, Gerda. Alan, kemudian dengan adanya penurunan dan juga perubahan status dalam COVID-19 di sana, apa selanjutnya tindakan dari Satgas COVID-19 di wilayah setempat? Tentunya untuk Satgas COVID-19 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tetap siaga perihal kembalinya ke zona oranye ini. Mereka juga tidak ingin kembali ke zona merah dengan melakukan siaga-siaga seperti halnya melakukan edukasi tetap dijalankan pada masyarakat dan juga melakukan pembagian masker dan juga tim tracer di kecamatan maupun di kabupaten itu diaktifkan atau disiagakan juga. Nah, sementara untuk pasien yang isoman atau isolasi mandiri tetap dipantau secara aktif dan juga posko tiap desa itu sama halnya disiagakan seperti itu. Alan, kemudian bagaimana dengan pembelajaran tatap muka atau PTM di Oku Selatan nantinya? Sementara ini setelah kita dari keterangan Sekda maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan itu untuk pembelajaran tatap muka belum ditentukan itu kapan akan dilakukan, akan tetapi mereka dalam waktu dekat akan melakukan rapat dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perihal tatap muka tersebut. Akan tetapi namun besar kemungkinan dijelaskan oleh mereka bahwa pembelajaran tatap muka akan dilakukan mengingat kita sudah kembali ke status zona oranye seperti itu. Alan, kemudian dengan adanya penurunan status status zona yang saat ini oranye di Oku Selatan sendiri, bagaimana tanggapan dari pelaku usaha mikro di sana? Ya, untuk pelaku usaha mikro di Kabupaten Ogan Komering Selatan, khususnya di Kota Muara II ini cukup menyambut baik ya.
cukup senang, sangat senang dengan perubahan status merah ke oranye ini. Sebab karena mereka mengatakan bahwa sebelumnya kalau berstatus zona oranye sekitar sejak bulan Juli lalu hingga Agustus ini, pelanggan atau pembeli di warung-warung bakso atau usaha-usaha lainnya mengalami penurunan, namun seiring waktu terjadinya perubahan zona menjadi zona oranye ini kembali mulai berdatangan, sehingga usaha mereka kembali bisa menghasilkan rupiah untuk mereka, seperti itu saja. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang warga bernama Desi sekaligus pemilik usaha warung bakso di Kota Muara II. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Anggapan kami ini senang karena kita dari zona merah turun ke zona oranye. Karena pembeli dia lah mulai bergulir datang. Sejak kemarin kan. Kemarin tuh sepi, dengan sekarang penurunan zona merah ke zona oranye. Alhamdulillah pelanggan mulai ramai lagi. Ke depan semoga tidak ini cepat berlalu lah yang COVID ini ya. Cepat selesai biar penghasilan stabil. KRI Semarang 594 milik TNI AL bersandar di dermaga TNI Angkatan Laut Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai 9, Kota Dumai. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. KRI Semarang 594 milik TNI AL sejak Senin 16 Agustus bersandar di dermaga TNI Angkatan Laut Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai 9, Kota Dumai. Kedatangan kapal tersebut ke Dumai dalam rangka memberikan dukungan ketersediaan stok oksigen untuk mengantisipasi kelangkaan daerah yang terdampak pandemi COVID-19 untuk penanganan pasien. KRI Semarang 594 yang difungsikan sebagai kapal rumah sakit juga dilengkapi dengan generator oksigen. Kapal tersebut dikomandani oleh Letkol Laut P. Afrilian Soekarno Timur, merupakan kapal perang berjenis Landing Platform Dock LPD, kelas bantuan rumah sakit buatan PT PAL Indonesia yang masuk ke dalam unsur jajaran Koarmada 1. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Doni. Halo rekan Firda. Doni, bisa dijelaskan dalam rangka misi apa KRI Semarang ini bersandar di Pelabuhan Kota Dumai? Ya, terima kasih rekan Firda. Perlu saya sampaikan juga bahwa memang KRI Semarang ini tiba di Kota Dumai itu pada hari Senin, di mana atas persetujuan atau permintaan dari Bapak Gubernur Riau, yang mana 2 minggu belakangan tersebut kondisi COVID-19 di Kota Dumai dan Provinsi Riau itu sedikit mengalami lonjakan, bahkan khawatir akan ketersediaan oksigen
yang makin hari makin menipis. Berdasarkan hal tersebutlah Bapak Gubernur Riau itu mengirim surat permintaan kapal rumah sakit atau kapal KRI Semarang untuk bisa membantu penanganan COVID-19 di Kota Dumai dan juga Riau, khususnya dari penanganan kelangkaan oksigen. Nah, atas dasar tersebutlah KRI Semarang ini datang ke Kota Dumai yang juga untuk mengemban misi keselamatan, ini terkait dengan penanganan COVID-19 untuk stok oksigen yang mana saat ini sudah dirasakan masyarakat Kota Dumai, Bengkalis, dan khususnya juga Provinsi Riau. Seperti itu, rekan Firda. Kemudian bisa Anda gambarkan mungkin suasana di dalam kapal ini seperti apa dan prosedur untuk naik ke atas kapal seperti apa informasinya? Ya, ini mungkin memang menjadi kesempatan yang langka ya kepada Tribun Pekanbaru karena memang di tengah ketatnya ingin naik ke kapal KRI Semarang ini harus dilakukan antigen terlebih dahulu, harus dinyatakan negatif. Setelah dinyatakan negatif dan itu pun belum bisa langsung naik karena memang harus mendapat persetujuan dari komandan kapal. Setelah mendapat izin dari komandan kapal, barulah Tribun Pekanbaru berhasil naik ke atas, dan memang saat naik ke atas kapal ini memang hal yang pertama yang terlihat di kapal KRI Semarang ini luar biasa bersih, rekan Firda. Tanpa ada satu puntung rokok pun terlihat di kapal ini, rekan Firda. Setelah melihat-lihat suasana dari kapal KRI ini, Tribun Pekanbaru juga diajak menuju generator atau tempat pengisian oksigen bagi masyarakat atau rumah sakit yang ingin mendapatkan oksigen. Di sana Komandan KRI Semarang menjelaskan beberapa proses, mulai dari pengambilan oksigen atau pengambilan udara hingga diisi ke tabung-tabung oksigen yang sudah disiapkan atau yang diminta oleh masyarakat. Dan juga ini semuanya juga selalu menerapkan protokol kesehatan, rekan Firda. Seperti itu. Doni, kemudian kapal ini kan juga memiliki kemampuan untuk memproduksi oksigen seperti itu. Berapa kapasitas yang dihasilkan? Ya, kapasitas yang dihasilkan, rekan Firda, itu ada sekitar dalam satu hari atau 24 jam itu bisa menghasilkan sekitar 72.000 liter. Dan inilah yang dibagikan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan percuma atau gratis, baik itu dari rumah sakit dan juga masyarakat sekitar. Betul, rekan Firda. Doni, kemudian bisa Anda jelaskan apa saja fasilitas lain selain oksigen ini yang ada di dalam kapal? Ya, rekan Firda, sempat juga berbincang-bincang dengan Komandan KRI Semarang, yang mana bahwa kapal ini juga dilengkapi dengan ruang isolasi dan juga ruang operasi juga ada, dan juga satu unit ambulan, yang mana hal ini bisa digunakan ketika waktu-waktu emergensi untuk menolong masyarakat dan juga awak kapal yang ada di KRI Semarang. Seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Doni juga sempat melakukan wawancara dengan Komandan KRI Semarang, Letkol Laut Afrilian Soekarno Timur. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dari Bapak Kasal, yaitu dalam misi untuk membantu masyarakat dan rumah sakit di Provinsi Riau terkait dengan pengisian oksigen murni. Kita di sini sampai dengan ada pernyataan dari provinsi mungkin bahwa di sini sudah teratasi masalah yang terkait dengan kekurangan oksigen. Sejauh ini dan sudah berapa banyak oksigen yang kita isi untuk mungkin masyarakat Kota Dumai dan juga masyarakat yang lain itu? Untuk masyarakat di Dumai sampai saat ini kami baru mengisi sekitar 20 tabung
Kemudian kemarin kita di Belitung kita sudah mengisi 41 tabung. Dan sebelumnya kami juga melaksanakan operasi yang sama yaitu di Surabaya, kita sudah berhasil mengisi ratusan tabung di Surabaya. Dan dalam satu hari ini kita mampu atau ada membatasi tak berapa tabung yang harus kita isi? Baik, untuk dalam satu hari kita tidak ada pembatasan tabung, namun kita juga harus melihat kapasitas yang dihasilkan oleh oksigen generator dalam satu hari. Karena dalam satu hari kita hanya bisa menghasilkan 72.000 liter oksigen. Gubernur Kaltara Zainal Paliwang meresmikan program subsidi ongkos angkut atau SOA barang dan penumpang dengan moda transportasi udara perintis. Menurutnya masih banyak masyarakat Kaltara yang tidak memiliki akses transportasi melalui darat ataupun air sehingga hanya dapat mengandalkan transportasi udara. Hal ini diungkapkannya saat ditemui di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor pada Jumat 20 Agustus 2020 hari ini. Menurutnya dengan adanya SOA barang dan penumpang, maka perbedaan atau disparitas harga dapat ditekan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Faudi. Halo, rekan Firda dan Tribuners. Faudi, bisa Anda jelaskan tujuan dan kemudian subsidi ongkos angkut ini seperti apa? Baik, rekan Firda dan Tribuners, pada hari ini Gubernur Kaltara telah resmi mengoperasikan operasional subsidi ongkos angkut penumpang dan barang dengan moda angkutan penerbangan perintis tadi pagi di Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor. Program ini tuh bertujuan untuk membantu masyarakat Kaltara, khususnya yang berada atau tinggal di wilayah perbatasan dan pedalaman yang aksesnya sulit untuk ditempuh dan hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Dengan adanya program subsidi ongkos angkut ini, nantinya diharapkan kesenjangan harga-harga seperti harga sembako atau harga material bangunan seperti semen dan sebagainya itu dapat ditekan sehingga tidak terlalu tinggi atau terlalu besar dibandingkan dengan harga-harga di wilayah perkotaan atau di wilayah lainnya di Kaltara. Gitu kan, Firda. Kemudian Faudi, untuk jenis armada dan rute penerbangan SOA ini seperti apa informasinya? Baik, untuk jenis armada sendiri yang disiapkan oleh pihak operator, yaitu PT Semua Aviasi Mandiri atau SEM Air, pihak menyiapkan satu jenis pesawat dengan double engine atau twin otter yang nantinya mampu mengangkut hingga 19 penumpang dan juga mampu mengangkut barang gitu seberat sampai 1,5 ton berdasarkan tujuan dan rute penerbangannya. Untuk rute penerbangan sendiri ada beberapa dan dikhususkan untuk 2 kabupaten di Kaltara, yakni di Malinau dan Nunukan. Di antaranya ada di tujuan Longbawan Nunukan, Longampu Malinau, dan ada di wilayah dataran tinggi di wilayah perbatasan seperti di Krayan. Gitu rekan Frida. Oh, kemudian dari mana anggaran subsidi ongkos angkut ini sendiri? Untuk anggarannya sendiri sudah dianggarkan dari APBD Kaltara, di mana untuk SOA barang ini dianggarkan sebesar 8,5 miliar rupiah. Adapun untuk SOA penumpang itu dianggarkan 14 miliar rupiah. Dan ini untuk operasional di tahun 2021 ini. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Faudi juga sempat melakukan wawancara dengan Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Suatu transportasi udara untuk menjangkau lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara, sehingga kita alhamdulillah sudah bisa melaksanakan angkutan barang, angkutan orang ke beberapa daerah kita di Kalimantan yang memang susah terjangkau. Dengan adanya angkutan barang dan orang ini, masyarakat mendapatkan nilai harga yang tidak jauh berbeda dengan harga-harga di kota-kota yang ada di Kalimantan Utara. Kita menekan disparitas harga. Perbedaan harga boleh,
tetapi jangan sampai 100% perbedaannya. Ya. Perbedaan harga boleh, dan jangan terlalu jauh perbedaannya sehingga tidak ada artinya subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalnya harga gula 15.000, kemudian di yang sana 30.000, itu sudah tidak ada arti daripada. Jadi tidak ada artinya pemerintah mengeluarkan subsidi angkut barang. Gedung DPD Golkar Samarinda akan dilakukan pengosongan pada Jumat 20 Agustus hari ini. Sebuah truk berwarna merah terparkir persis di depan gedung DPD Partai berlambang pohon beringin tersebut dengan mengangkut beberapa barang seperti lemari, kasur, kulkas, dan sebuah sofa. Namun tak terlihat berkas-berkas penting ataupun aset partai yang ikut dibawa juga. Bersama itu, jajaran Satpol PP Kota Samarinda, pihak Pemkot dan kepolisian hadir, awak media pun juga terlihat hadir di lokasi. Rencana pengosongan gedung yang berdiri di Kompleks Perkantoran Pemkot Samarinda, Jalan Dahlia, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Kaltim, sudah dijadwalkan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Fairusani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Fairus. Ya, rekan Firda. Halo, Fairus, selamat bisa sore. dijelaskan rencana pengosongan ini bagaimana di sana tadi? Baik, rekan Firda, terima kasih. Sore, Tribuners. Untuk rencana pengosongan kantor DPD Golkar Samarinda sendiri sudah dilakukan dan tampak sudah dilakukan bukan penyegelan tapi memasang gembok dan memasang stiker bahwa sudah diserahkan kepada Pemkot Samarinda. Jadi tadi wakil Ketua Bidang Hukum DPD Golkar Samarinda, Lasila, juga sempat menyatakan bahwa untuk dilakukan mediasi dulu dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Dari hasil mediasi dengan Wali Kota Samarinda sendiri, ia menyetujui akan mengosongkan dan akan melaporkan kepada DPP Partai Golkar serta berkomunikasi dengan DPC Partai Golkar Kaltim. Begitu, Firda. Fairus, mungkin bisa dijelaskan rencana pengosongan ini meminta penangguhan seperti itu. Apa alasan DPD Partai Golkar Samarinda untuk meminta penangguhan? Ya, rekan Firda. Jadi penangguhan diungkapkan oleh Wakil Bidang Hukum Golkar Samarinda tadi bahwa adanya surat yang dilayangkan oleh DPD Golkar Samarinda untuk mengosongkan sendiri atau bersihkan sisa-sisa barang dan aset-aset milik Partai Golkar. Namun hal tersebut dikatakan juga sudah dilakukan jauh-jauh hari, namun penangguhan itu untuk mengosongkan itu Wakil Ketua Bidang Hukum itu mengatakan bahwa untuk adanya surat lanjutan itu tersebut adalah terkait pembelian aset kepada Pemkot Samarinda terkait aset gedung tersebut. Begitu, Firda. Fairus, kemudian apa yang dilakukan oleh Satpol PP setempat? Apakah di sana juga ada penyegelan? Jadi di sana tadi dilakukan bukan penyegelan tapi adalah memasang gembok dan stiker. Stiker tersebut ada stiker bahwa kantor tersebut sudah diserahkan oleh DPD Golkar Samarinda kepada Pemkot Samarinda secara resmi menjadi aset Kota Samarinda. Gedung itu sendiri mulai tahun 1986 sudah ditempati oleh Partai Golkar dan saat ini karena Wali Kota Samarinda sendiri sudah mengatakan untuk dipakai atau untuk beberapa OPD yang masih menyewa di luar daripada kompleks Pemkot Samarinda sendiri, nah nantinya akan dimanfaatkan untuk gedung OPD yang masih menyewa di tempat lain. Begitu, rekan Firda. Kemudian apa langkah yang selanjutnya yang ditempuh oleh pihak DPD Partai Golkar Samarinda, Fairus? Langkah sendiri tadi sempat mewawancarai Wakil Ketua Bidang Hukum DPD Golkar Samarinda, dia mengatakan bahwa akan ada langkah yang dilakukan
termasuk berkomunikasi dengan DPP Partai Golkar. Namun sementara ini pihaknya akan fokus seminggu ini membersihkan untuk mengkosongkan sendiri kantor mereka. Dan terakhir, kesepakatan sendiri sudah dilakukan oleh DPD Golkar Samarinda bersama Pemkot Samarinda yang nantinya akan mengosongkan dalam waktu sepekan ke depan. Untuk berkantor lebih jelasnya, Ketua DPD Golkar Samarinda sendiri belum bisa memastikan untuk berkantor di mana nantinya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Kaltim Muhammad Fairusani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutannya kepada terdakwa Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 20 Agustus 2021 hari ini. Diketahui Kiflan merupakan terdakwa dalam perkara kepemilikan senjata api dan peluru tajam ilegal yang didapati dari sejumlah orang tanpa dilengkapi surat izin. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Kiflan Zain terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dan menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi, sesuatu bahan peledak sebagaimana dakwaan ke-1. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Rizky. Iya, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa dijelaskan atas perkara apa Kiflan Zain ini dituntut dan dituntut berapa tahun kurungan penjara oleh JPO? Ya, jadi Firda bisa disampaikan terdakwa kepemilikan senjata api dan juga peluru tajam ilegal yakni Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain baru saja atau siang tadi mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum terkait perkara yang dialaminya yakni soal kepemilikan senjata ilegal begitu Firda.
Di dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menyatakan kalau Kiflan Zain ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan juga amunisi yang tidak dilengkapi surat atau ilegal, begitu Firda. Dan dalam tuntutannya, jaksa menyatakan kalau misalkan Kiflan Zain ini harus dijatuhi hukuman pidana 7 bulan penjara, begitu Firda. Rizky, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini apa? Ya, jadi sebelum tadi jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, jaksa memberikan beberapa pertimbangan begitu yang menjadi pemberat dan peringan dari terdakwa Kiflan Zain ini. Adapun yang memberatkan karena terdakwa telah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, begitu kata jaksa, dan terdakwa di dalam persidangan selalu berbelit gitu dalam memberikan keterangan. Adapun yang meringankan terdakwa karena pertama terdakwa belum pernah dihukum, lalu kedua karena usia terdakwa yang sudah lansia yakni 74 tahun menjadikan salah satu pertimbangan itu, dan yang paling membuat rekan media heran gitu karena penghargaan yang diterima dari terdakwa selama aktif menjadi TNI itu masuk ke dalam hal yang meringankan terdakwa. Setidaknya ada 14 penghargaan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum di dalam ruang sidang tadi gitu, Firda. Oke, Rizky, kemudian ada berapa barang bukti yang disita oleh jaksa sendiri? Berdasarkan surat dakwaannya, jaksa menyita sekitar ada 5 senjata api dan juga puluhan peluru tajam yang keseluruhannya tidak ada surat atau dinyatakan ilegal dan telah dirampas untuk negara, begitu Firda. Kemudian terkait setelah adanya tuntutan bulan ini, bagaimana kemudian tanggapan dari Kiflan Zain sendiri? Ya, jadi tadi rekan media juga sempat mewawancarai dari terdakwa Kiflan Zain, dirinya menyatakan kalau perkaranya ini murni karena adanya keadaan waktu itu kontestasi politik di Pilpres 2019, karena memang sebagai informasi kasus ini merupakan kasus yang sudah berlangsung lama begitu, namun proses persidangannya baru kembali dilanjutkan pada hari ini begitu, di mana pada saat itu sedang marak yakni kerusuhan saat Pilpres begitu. Jadi dia mengatakan ini murni bukan kesalahannya, namun dia menerima begitu legowo. Akan tetapi dia menyatakan tidak menaruh dendam kepada siapapun, baik kepada polisi maupun kepada jaksa begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan terdakwa Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain selesai sidang tuntutan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Itu saksi semua nanti akan saya buktikan, saya jawab satu persatu. Dalam periode bawah itu semuanya tidak benar. Kalau memang benar, tutup benar. Mati, umur hidup minimal 20 tahun. Itu cuma sesuai dengan ancaman hukuman. Cuma dalam itu ancaman hukuman berat ini cuma 7 bulan. Jadi supaya bisa saya cuma ya pro forma lah bahwa saya bersalah. Kasih 7 bulan karena saya sudah ditahan 7 bulan. Tapi nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan siapapun. Keadaan sudah memang situasi politik pada tanggal 29 Mei, 21-22 Mei yang kerusuhan itu cari siapa yang punya senjata nembak. Nah, kebetulan itu tangkap. Gatuk-gatukkan mas saya, tapi nggak apa-apa. Saya akan mengadakan pembelaan dan saya nyatakan saya tidak bersalah dan bisa saya buktikan. Nanti saya serahkan sama hakim. Tapi saya tidak dendam pada siapapun, tidak dendam sama jaksa, tidak dendam sama polisi. Kondisional politik, saya menerima keadaan.